ngaku karo aku nek tau nang lirap 3 wulan. Ning basa konangan nek Gus Dur ki putrane Wahid Hasyim diomongan karo santri, wonge terus sikape beda, Gus Dur malah lunga. Pindah nang Tegalrejo. Konangane nek Gus Dur putrane Wahid Hasyim, setelah ada orang memanggil Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya di jejak Gus Dur di kota Kebumen. Nah, sekarang saya sedang berada di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Petanahan, tepatnya di Pondok Pesantren Al Istiqomah. Yapika gitu Pak Genggi. Ya, yayasannya namanya Yapika. Yapika. Nah, saya sedang bersama dengan Romo Yai Amin Rosid. Nah, ini beliau ini salah satu saksi hidup tentang Gus Dur waktu di Kebumen. Nah, saya mau bincang-bincang dengan beliau. Sehat, Kiai? Alhamdulillah. Ini saya Pak Kiai, ini saya sekarang sudah berapa ya? Saya sudah 76. 78 tahun. 78 berarti kelahiran tahun 46. Gus Dur kan tahun 44. Gus Dur 44. Nah, Pak Amin ini dulu pernah ketemu Gus Dur waktu di Kebumen. Jadi beliau salah satu saksi hidup ya yang mengetahui Gus Dur di Kebumen. Mungkin Pak Amin bisa cerita awal-awalnya kenal Gus Dur dulu. Jadi begini, waktu itu NU ada istilah hito. Oh, G. Nah, sementara tentang hito ini digembar-gemborkan oleh Gus Dur, termasuk di Kebumen ini diharapkan NU hito, kembali ke hito. Dari hasil muktamar dia sembahyang. Nah, dari usaha Gus Dur itu, maka Gus Dur datang ke Pondok Irap. Itu tahun 84, 86. Saya waktu itu jadi yayasan kepunyaannya mantunya Gus Dur, Mbah Dur Muji, namanya Kiai Muzani. Di Irap ya. Nah, karena saya dekat dengan Kiai Muzani, akibat dari diserai tugas untuk Kiai Muzani jangan ke Cirebon lagi, bagaimana Kiai Muzani bisa betah di Kebumen, saya disuruh mengusahakan bagaimana bisa punya pondok untuk Kiai Muzani. Dalam rangka itu, kedekatan saya dengan Gus Muzani dengan Mbah Dur Muji, suatu saat Gus Dur datang di Irap. Waktu itu yang datang orang imam, Pak Kiai Derobi Hasbullah, Keongan, Muslim Tamrin Jemur, kemudian sekretaris daerah yang mewakili bupati yang pernah di Kebumen, namanya siapa, terus kemudian saya, Mbah Dur Muji, lalu adiknya Bung Aliyah, orang 6 duduk bersama di Irap dalam rangka Gus Dur menghendaki hitoh ini Kebumen bangkit, membuat pengurus. Waktu itu yang ditunjuk sampean Kiai Muzani jadi Surya, Gus Tamrin jadi ketua Tamfidia, saya ditunjuk sekretaris. Waktu itu berarti belum ada NU? Ada NU tapi tidak mendapatkan legalisir dari pusat oleh Gus Dur karena tidak hitoh. Oh iya. Yang jadi Rais Pak Subono, sekretarisnya yang saya tahu sekretarisnya Kososi tadi. Kososi. Sudah disepakati untuk jadi pengurus tapi tidak mendapatkan legalisir dari pusat. Akhirnya Gus Dur menunjuk agar Kiai Muzani jadi Rais, Kiai Gus Tamrin jadi ketua Tamfidia, saya jadi sekretaris awal-awal.
Tahun 86. 86. Awal-awal kita, nggih. Nah, terus kemudian saat begitu Gus Dur sempat dengan Mbah Durmuji malah menjadi gini, Mbah Kiai ini lihat kalau nggak ada perubahan sistem cara modernnya ya inovasi sistem pelajaran pengajarannya ditinggal wong. Terus malah Gus kula nilai tanggal mau niku nek dikersake Gus lah nggih kula nampi. Itu tahun 86 waktu Gus Dur menjadi PB. Terus Gus Dur melanjutkan niku Mas Amin mawon sing nangani sistem yang baru. Niku kan tahu sekolah nang AIN. Gus Dur mengiyakan. Mengapa Gus Dur seperti itu? Karena saya kebetulan temannya Mbak Sinta Nuria, istri Gus Dur itu ya. Istrinya Gus Dur waktu saya jadi ketua komisariat PMII Fakultas Syariah, Mbak Nuria bendahara. Jadi saya kan akrab. Jadi Mbak Gus Dur ya dengan saya, yuk, saya Mas Amin. Singkon mempergawi sistem. Manajer ditinggal wong. Nah itu pertemuan saya dengan Gus Dur yang bahasanya face to face ya, langsung. Itu berapa jam? 3 jam. 3 jam Dari jam 6 sampai jam 10 malam di sela-selani Mbah Durmuji waktu kuwi kenduren. Oh, iya. Waktu itu belum listrik ya? Pun penonton tapi diesel. Oh, diesel. Listrik pakai diesel. Apa genset ya? Genset. Pakai apa kayak Petromak. Gus Dur itu menyarankan untuk inovasi pesantren berarti pernah di sana atau berikut? Nah, hubungannya karo Gus Dur pernah kirap. Niku ceritane kula niku duwe mertua Pak Mujab Rapiak Lor. Nah, Pak Mujab itu punya adik sepupu namanya Kiai Muhadi. Kiai Muhadi itu teman sekamar di Tegalrejo. Teman sekamar Gus Dur. Gus Dur, teman sekamar dengan Gus Dur di Tegalrejo. Pokoknya akrabe apa-apa Muhadi Gus Dur. Terkenal Muhadi wongnya pendek gondrong. Jadi Gus Dur teringatnya pendek gondrong. Nah, Lek Muhadi ndongeng, baik itu pertemuan terliki utawa Rapiak Lor. Aku bin kalau Gus Dur ini tahu kuno ceritanya Gus Dur ngaku karo aku nek tahu nang lirap 3 bulan. 3 bulan. Ya waktu itu melu murodan, jurumia, hafal makna dan sebagainya. Dan tasripan. Ini bahasa konangan nek Gus Dur putrane Wahid Hasim diomongan karo santri, wonge terus sikape beda, Gus Dur malah lunga. Pindah nang Tegalrejo. Berarti sebelum ke Tegalrejo. Berarti dari Jogja ke Rapiak langsung ke Bumen. Oh, tidak diceritakan. Oke, sampai di Rapiak, di Rirap. Waktu itu zaman Mbah Durmuji. Setelah konangannya putane Mbah Wahid Hasim, putu Mbah Hasim Asari, sikap santri kan terus berbeda. Gus Dur pakai lu mau gitu saja. Tapi sempat 3 bulan. Sempat ngaji dunia, hafal makna, murodan, terus tasripan. 3 hal itu yang diikuti. Tapi Gus Dur ya wis hafal alfiah. Waktu itu udah hafal alfiah. Jadi menurut keterangan dari Muhadi, aku hafal alfiah. Malah ini aku niat kalah berkah, malah konangannya Wahid Hasim. Aku ya humor. Bahasanya begitu oleh Muhadi yang menyampaikan. Nah terus pindah di Tegalrejo. Nah di Tegalrejo itu ceritanya banyak panjang lebar. Muhadi ya jelaskan. Sampai terakhir Gus Dur jadi presiden, Muhadi titip putrane kan jadi polisi. Diangkat oleh Pak Sutarman
Iya, Pak Kapolri. Kapolnya suka. Ya akhirnya anak elek berarti dari polisi sebab ada memo Gus Dur. Tapi ini ceritakan, cerita elek. Jenengan itu kan jadi pengurus yayasan gitu, Lirap gitu. Di Lirap Petang, saya sekretaris yayasan, ketuanya Gus Tamrin. Bisa-bisanya itu berarti jenengan dulu pernah di situ juga santri. Ya santri kaya Gus Dur barokah. Oh. Tahun Tapi 5. tidak pernah mengetahui langsung pas Gus Dur di kebun. Oh, waktu Gus Dur di Lirap, berarti saya sudah di Wonoyoso. Di Wonoyoso. Salafia. Wonoyoso. Belum di Tanjung Sari, belum di Lirap. Masih santri juga. Masih santri. Santri di Wonoyoso, Salafia. Salafia. Mbah Naso, Mbah Fatul Rahman. Di waktu Gus Dur di sini, saya di Wonoyoso. Jadi mulai cerita Lek Madi itu kan setelah kita kira 57 ya tahun 57 sekitar itu lah. Tahun 60 saya masih di Wonoyoso. Nah, terus 64 saya sang IAIN. Waktu itu Lirap itu seperti apa? Zaman-zaman itu. Lirap itu kan spesifik, hanya anak nakal, anak tidak mengenal akhlak dan seterusnya, karena memang tahunya hanya al-kalamu walabdul muraqabul mufidu bilwat nih wis. Orang ngerti akhlak, sholat ya orang kadang orang wudhu, orang besok. Cuma orang ngerti arkanus sholati apa arba'in asyra orang ngerti. Ini kalau Muhammadun itu. Iya, wis ngerti niku. Ora ana sowan kiai kudune ini ora ono pelajaran kuwi. Anane wis pokoke nahwu sorok tok. Jika anake ya nek ana tamuran go jajan sandale di rajan-rajan disuguhke tamune niki rotine panjenengan. Karena memang enggak punya akal. Tanya Mbah Durmuji sempat menyampaikan santriku besok harus tamat kene khataman alfiah ya kudu mondok minimal 2 tahun syukur nang poso kalau nanti ini harus mondok lagi nek orang mondok lagi kurang ajar. Itu komentar Mbah Durmuji ini kok gitu santri-santri dan Mbah Durmuji orangnya sabar sih, tapi gini menghadapi santri itu berapa nih Mbah Durmuji? Orangnya sabar sekali. Kan ada cerita begitu. Kalau diciptani dewe langsung kalau Mbah Durmuji lan diciptani nang santri sing nakal. Jadi Mbah Durmuji udut kan sinane sintren gede. Nggih. Nek anu ditok-tokaken terus disuruh. Nah, suatu malam Mbah Durmuji keliling santri piye wis turu-turu. Karo udut nang santri disaut. Set. Udut karo santrine. Lah santrine kulino rokok apa kae jenenge sing kapan cengkeh. Kalau saiki ya kuwi lah bangsa budang karep kuwi. Garam nggih. Basa Mbah Durmuji kan menyan rembak menyan. Lintingan nggih. Lintingan atau yang sintren gede. Santrine setelah nyaut Mbah Durmuji udut dimut ternyata rembak menyan dibanting. Udut ngene iki bangetan diudut ora krasa enak. Lah Mbah Durmuji dicoba diambil lagi. Enak kok. Tapi Mbah Durmuji ora senesu, ora gimana dengan santri itu, masya Allah. Jadi amat sabar dan budayanya Mbah Durmuji itu nek mulang ngaji karo madun, karo di deket setoran, apalan. Di santri antri dia maju, yang lain jadi suka dia maju setoran. Itu Mbah Durmuji orang yang paling sabar terhadap santri. Dan santri itu ya santri ya terus pada orang diakhlak. Nek nanti menmerah orang jajan sandali di jajan-jajan di susu mana niki rotine penjeringan antara lain kesabaran Mbah Durmuji. Waktu itu dongeng kepada saya Mbah Durmuji jujur ngangkene terus aku ngerti nek utane Mbah tapi terus lungo aku ya sudah mulang gitu komentarnya. Terus dikit lagi sama siapa itu?
sama santri. Waktu ya namanya lirap kan orang tembung kula nuwun dan budaya lirap. Jadi orangnya kula nuwun, orangnya permisi, pengen ngaji ya ngaji. Berarti santri dari manapun masuk Iya kan ngaji langsung. Berarti bukan daftar bukan itu. urung ono pendaftaran, urung ono apa namanya buku induk dan buku buatan. Jadi siapa mau. Berarti masuk kapanpun bisa mulai ngaji dan seterusnya. Baru teratur sekitar bangsa Mbah Turmuji sudah punya mantu Pak Muzani 75 itu sudah mulai ada buku Indo karena Pak Muzani kan sambil boyo dari mantunya Pak Turmuji menggantikan Gus Wahid, Randani Gus Wahid namanya Asiroh, bukan yang Mbah Turmuji, lalu kawin dengan Pak Muzani atas dorongan Mas Bahar. Ada sejak itu mulai ada tahun 75 ya. Berarti dulu kalau kita nyari buku itu udah ada nama Gus Dur gitu. Nah paling dari mulut ke mulut. Santri nggak ada yang tahu kecuali hanya yang menerangkan itu karena temannya Gus Dur pernah dia mondok di Teguiran. Yang mengetahui bahwa itu Gus Dur. Dari informasi santri itu kepada Mbah Kiai itu Gus Dur, urutannya Mbah Kiai. Nah setelah dipanggil oleh Mbah Dur, komentarnya Lek Mahdi dalam ceritanya Gus Dur di Tegalerjo, aku terus lungo. Jadi minggu kita, aku terus lungo. Jadi nggak ada istilah kulon permisi. Lungo pun nggak pamit. Nggak pamit. Datang pun ya nggak keluar dulu. Memang di situ ada begitu ya. Iya budaya. Iya. Nek sing masake ke kiai itu ya ada, tapi kiai tidak mengharuskan suami mari santri kepada kiai. Yang penting bocah ngaji. Itu kalau di Irak kan katakan ada budaya mengganti namanya. Oh jelas. Iya di Parabi bahasa Parabi. Ya biasa. Ada nggak kabar tentang Gus Dur punya nama apa di situ? Waktu itu kan namanya Ajek Durrahman tapi nggak ada Gusnya awal-awal. Setelah ada Gus itu mulai kewenangan. Nama udah di Parabi itu? Lek Mahdi nggak dongeng ada tambahan nama cuma di lirap kewenangan nenek Gus Dur putranya Pak Kasip. Setelah ada orang yang memanggil Gus. Ada yang manggil Gus, loh, berarti Gus gitu. Nah, berarti Mbah Dur juga nggak pernah tidak menyangka. Tapi dia menyadari setelah Gus Dur itu pamit. Bahasanya setelah ada informasi dari temannya Gus Dur yang di Tebuiran di situ. Jadi Lek Mahdi mendapat cerita dari Gus Dur begitu. Bahkan sudah sing tahunan pondok ngono omah ngundang aku Gus ya aku dadi konangan. Nah, sampai Tebuiran yang di Lirap. Tapi Mbah Dur pernah nggak cerita khusus mengenang Gus Dur itu? Ya hanya begitu setelah dia pergi ya cuma walah kayak jumlahnya Gus Dur gitu. Jadi nggak ada komentar. Cuma ya Gus Dur ya melu mulut dan kapal makna tasiran ya sambut biasa. Sebab di Lirap itu tadi nggak ada aturan asal wamil. Melu. Ya Lirap ya namanya Lirap. Sing penting di sana apal. Kemudian ditanya ditambahin maksudnya bisa ya cukup. Lah yang agak teratur sudah 75 ya. Teratur administrasi, ada nama ibu induk, ada kas dan sebagainya. Itu nggak ada. Setoran ya sekarang maju setoran Wani Alfiah ya maju. Nggak ada kelas-kelasan. Sama Wani maju. Langsung ke Romo Kiai. Tapi biasanya orang beli